Alhamdulillahilladzi qassamal arzaqa baina ibadihi wa ahkamat taqdir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari-hari ini ada dua peristiwa besar yang menjadi perhatian kaum muslimin sedunia. Pertama adalah sebentar lagi pelaksanaan ibadah haji yang disingkat dengan Ar-Muzna, yang kita semuanya tentu berharap agar saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kekuatan, dan kemudian kemabruran dari haji yang mereka laksanakan. Dan kita di sini dapat melakukan beberapa hal yang merupakan rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah. Apakah puasa Arafah, dan kemudian bagi yang mampu diupayakan agar dapat melaksanakan kurban, walaupun bukanlah dia wajib, tetapi merupakan sunnah yang sangat dianjurkan karena memang sangat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah peristiwa di mana di belahan bumi, di negeri Syam atau tepatnya di Palestina, masih terus terjadi peristiwa yang begitu amat berat bagi saudara-saudara kita di sana akibat gempuran militer Zionis Israel, di mana kota-kotanya hancur dan kemudian ribuan orang menjadi korban, yang sesungguhnya kata para ulama, tindakan yang mereka lakukan sebetulnya bukanlah seperti apa yang mereka prasangkakan untuk merebut tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Kalau kita mengenang dua peristiwa ini, maka akan kita temukan simpulnya pada satu sosok yang akan menjadi pusat perhatian kita pula pada hari-hari ini, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan anak beliau Ismail alaihissalam, yang kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan manasiknya berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa." Siapa yang tidak mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim, diri kehidupan Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya dia telah membodohi dan menjadikan dirinya orang yang safih, orang yang lemah, orang yang tidak memiliki pegangan yang kuat, dan kemudian orang yang menjadikan kehidupannya kehidupan yang tidak bermakna, bila mana kemudian kita tidak mengikuti peri kehidupan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga sama menghormati beliau. Dan kalau sekiranya
ada klaim sepihak dari mereka bahwa tanah yang dijanjikan di negeri Syam atau tepatnya di wilayah Palestina, Lebanon, Syria, dan kemudian kawasan sekitarnya adalah negeri yang dijanjikan kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran, masuklah kamu ke negeri yang disucikan atau Ardul Muqaddas, di mana di sana ada Baitul Muqaddas, di sana ada Masjidil Aqsa. Maka kemudian Allah mengatakan di dalam ayat itu, sesungguhnya negeri itu telah ditetapkan kepadamu. Pengertian yang ditetapkan ini menurut para ulama kita menyatakan bahwa itu adalah negeri di mana orang-orang Bani Israel yang dijajah oleh Fir'aun pada masanya, kemudian diselamatkan dan diajak oleh Nabi kita Musa alaihissalam untuk menuju negeri itu, adalah bukan negeri untuk dalam konteks memiliki, tetapi adalah dalam konteks untuk masuk ke dalamnya agar kemudian di sana akan mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan. Dan kemudian sesungguhnya negeri itu adalah negeri yang diwariskan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan anak keturunannya. Dan itu berarti bahwa Nabi kita Ibrahim alaihissalam merupakan nenek moyang dari bangsa Arab, yang juga adalah salah satu anaknya yang kita kenal sebagai Nabi Ismail alaihissalam, yang merupakan nenek moyang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdarah Arab. Dengan demikian, tidak ada klaim sepihak yang pantas untuk dibenarkan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menjadi warga negara Israel hari ini, bahwa Palestina itu adalah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan kalaupun ada keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang sebahagian kecil saja. Dan namun keyakinan yang seperti ini digembar-gemborkan oleh mereka agar kita semuanya, masyarakat dunia, menerima tindakan yang mereka lakukan atas negeri Palestina, walaupun sifatnya merampas dan menjajah, supaya kita kemudian mengatakan, oh benar mereka melakukan itu karena ingin mengambil hak mereka kembali. Namun sesungguhnya di dalam literatur Yahudi terdahulu tidak ada klaim-klaim semacam itu. Yang ada adalah sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas tadi. Namun sesungguhnya hadirin yang dirahmati Allah, yang mereka lakukan hari ini hakikatnya adalah sebuah penjajahan yang kita semuanya, sebagaimana yang menjadi tekad kita, bangsa kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita semuanya tidak menginginkan adanya penjajahan, dan kemudian kita semua mendukung tindakan apapun atas diambilnya hak-hak manusia yang dirampas oleh tindakan penjajahan apapun di muka bumi ini. Dan memang sebetulnya yang dilakukan itu adalah tindakan penjajahan. Apa sebab? Menurut Nahum Goldman, seorang pemimpin Kongres Yahudi, saat memberikan kuliah umum di Montreal tahun 1947 telah mengatakan bahwa Palestina itu bukan ingin diambil karena apa yang disebutkan sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya tadi, tapi karena Palestina merupakan satu wilayah strategis yang merupakan pertemuan jalur Asia, Eropa, dan Afrika, dan itu punya nilai strategis dalam penguasaan dunia. Dan bahwa kemudian dia memiliki cadangan minyak 20 kali lipat daripada cadangan yang ada di Amerika. Dan kemudian kata beliau, sesungguhnya yang terjadi di sana adalah upaya mereka untuk menguasai petak
tak ada satu petak bumi pun di muka bumi ini yang kelak mereka tidak akan kuasai. Dan tentu secara geopolitik kita semuanya tentu harus mengambil peduli dengan motif-motif ini, karena motif-motif ini bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan yang kita sanjung bersama, dan kemudian satu nilai yang diakui oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa dalam saat-saat ini para khatib terus mengulang-ulang kepada kita semuanya tentang hal ini? Di antaranya adalah bahwa kita semua kaum muslimin bersaudara, tidak melihat batas daerah kita masing-masing. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW di akhir hayatnya itu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyebutkan kalimat ummati, umatnya. Itu berarti bahwa beliau di akhir hayatnya sangat menginginkan kita semua peduli dengan sesama umat. Dan ini adalah bukti pembuktian cinta kita kepada beliau. Dan cinta kita kepada beliau adalah merupakan bentuk keimanan yang ada pada diri kita semuanya. Dan baginda Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa man nafasa am muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa di antara kita yang menghilangkan kesulitan dari saudaranya di muka bumi ini saat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan kita, akan menghilangkan kesulitan kita. Dan kemudian Allah mengatakan kita nanti akan dimudahkan dalam menghadapi kehidupan, dan kemudian kita menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Yang kedua, bahwa sebagaimana yang telah khatib sebutkan di awal, negara kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan nilai-nilai kebebasan. Oleh karena itu, kita sangat mensyukuri bahwa negara kita memiliki tekad yang ada semacam itu, sejalan dengan hati nurani kita dan sejalan dengan cita-cita kita sebagai seorang muslim. Maka oleh karena itu adalah merupakan satu hal yang aneh bila mana kemudian ada orang di negeri kita ini yang justru malah menjadi penyokong penjajahan Israel atas bangsa Palestina. Yang ketiga, bahwa Nabi kita Muhammad SAW sangat memuliakan Masjidil Aqsa, yang beliau mengatakan la tusaddur rihal illa thalathati masajid. Kita semuanya sangat tidak dianjurkan untuk melakukan wisata sebelum kita benar-benar dapat melakukan wisata ke tempat di mana 3 masjid berada, yang disebutkan oleh baginda Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan kemudian masjidku ini dengan merujuk kepada Masjidin Nabawi. Dan kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang bersumber dari Abi Dzar bahwa beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, aina masjid wudi awal?" Apa nama masjid yang pertama diletakkan di muka bumi ini? Beliau mengatakan adalah Masjidil Haram, di mana diletakkan di situ Ka'bah, dan Ka'bah adalah bangunan pertama yang ada di muka bumi. Dan kemudian dia sebutkan lagi, ditanya oleh sahabat, kemudian masjid apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma al-Masjidil Aqsa." Dan kemudian Masjidil Aqsa. Dan kemudian Rasul mengatakan bahwa jarak antara Allah meletakkan pondasi Ka'bah dengan Masjidil Aqsa hanya terpaut sebanyak 40 tahun lamanya. Itu menandakan bahwa Masjidil Aqsa dan wilayah-wilayah sekitarnya jauh telah diduduki oleh bangsa yang telah terlebih dahulu duduk di sana, yang kemudian pada masa-masa sebelum abad modern kemudian mereka menganut agama Islam. Barulah kemudian orang-orang Israel yang sebetulnya hari ini bukanlah murni daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang ditulis oleh para sejarah. Mereka adalah sebetulnya bangsa Khazar, mereka adalah bangsa Askenazi, yang kemudian di masa dahulu mereka menganut agama Yahudi, yang sebetulnya asal mereka adalah wilayah di sekitar Kaukasia. Oleh sebab itu para sejarawan menyebut mereka sebagai Yahudi ke-13 untuk merujuk kepada orang-orang yang bukan benar-benar keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam,
yang kemudian mereka terpecah ke dalam 12 klan dan suku. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita semuanya terus-menerus dari waktu ke waktu meningkatkan wawasan kita agar kemudian kita semuanya tidak terperdaya, agar kita semuanya tidak kemudian tanpa sadar masuk dalam sebuah perangkap permainan yang kemudian permainan ini justru sebetulnya merugikan kita sebagai muslim, merugikan kita sebagai bangsa Indonesia, dan merugikan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan kebebasan. Dan oleh karena itu, hadirin sidang jamaah Jumat, mari kita terus banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan kemudian tidak mengazab kita dengannya, dan kemudian tidak membuat orang-orang kemudian menjajah karena kesalahan kita. Oleh karena itu di dalam doa Nabi, oleh karena itu dalam doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab mengatakan, wala tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan orang-orang yang tidak takut dan berdosa kepadamu itu kemudian menjajah kami karena juga dosa-dosa yang kami lakukan. Kemudian yang ketiga, teruslah kita memberikan support apa yang bisa kita berikan, karena sesungguhnya apa yang kita berikan akan menjadi catatan amal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita, termasuk kita semuanya tidak menggunakan produk yang memang sudah jelas-jelas merupakan produk mereka, karena produk-produk ini akan digunakan untuk kemudian terus melakukan agresi yang akan menghabiskan nyawa dan pada tindak lanjutnya akan menguasai wilayah sekitar untuk meluluskan niat dan rencana penjajahan global mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu pencerahan, ilmu dan kecerdasan, dan kemudian ketakwaan dan keimanan agar selalu istiqomah dengan agama ini, tidak mudah dirayu dan tidak mudah kemudian dibayar, termasuk oleh mereka-mereka yang punya afiliasi dengan bangsa Israel, yang kemudian akan membuat, gara-gara itu akan membuat kita semuanya merugi di dunia dan kemudian merugi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi tanawalna al-masalih bittaqwa wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Faradallahu an sadatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sahil umurana wa umura hujjajina. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhunubahum dhunuban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.